Deli. Usiaku hampir mencapai angka 54. Aku memiliki segalanya yang didambakan banyak wanita. Sebuah rumah megah di kawasan elit, perabotan antik, dan koleksi perhiasan yang bersinar di dalam kotak kaca terkunci. Kekayaan yang diwariskan oleh suamiku. Seorang pengusaha yang sukses namun pergi terlalu cepat telah memberiku keamanan finansial abadi. Namun kekayaan ini datang dengan harga yang tak pernah bisa kusebutkan pada siapapun. Keheningan yang memekakkan telinga. Hidup di dalam rumah sebesar ini seperti tinggal di sebuah museum yang elegan. Setiap sudut memancarkan kemewahan, tetapi tidak ada satupun yang memancarkan kehangatan. Aku sering duduk di kursi bludru di ruang tamu di bawah kilauan lampu kristal yang mahal hanya untuk merasakan dinginnya udara dan kosongnya hati. Para pelayan datang dan pergi melakukan tugas mereka dengan sempurna. Namun selalu menjaga jarak profesional yang membuatku merasa seperti majikan. Bukan manusia. Mereka melihat hartaku, bukan jiwaku. Aku janda sendirian dan tak berdaya melawan sunyi yang merayap dari lantai marmer hingga langit-langit berukir. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang seharusnya menyenangkan. Berbelanja di butik-butik mahal, menghadiri arisan sosial atau merawat diri di spa mewah. Tetapi semua itu hanya memberiku kepuasan sesaat seperti menenggak air garam saat haus. Rasa hampa itu selalu kembali menetap di ulu hati, memberatkan langkah. Aku merindukan tawa. Aku merindukan obrolan santai yang tak perlu membahas harga saham atau gosip selebritas. Aku rindu merasa dibutuhkan, dicintai, atau bahkan sekadar diperhatikan tanpa pamrih. Ironisnya, putriku Sarah adalah orang yang paling jauh dariku. Sarah adalah satu-satunya darah dagingku, satu-satunya alasan mengapa rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Namun, Sarah adalah wanita karir yang brilian, seorang profesional yang selalu bepergian dan tenggelam dalam dunia bisnis. Ia tinggal di sini, tetapi kehadirannya hanya sebatas bayangan. Ketika ia pulang, ia akan menyapa dengan terburu-buru, memberiku kartu kredit baru, dan segera mengurung diri di kamarnya untuk menyelesaikan panggilan atau mengecek surel. Kami berbicara tentang hal-hal praktis, tagihan rumah, rencana liburan yang tidak pernah terwujud, atau janji makan malam yang selalu dibatalkan karena rapat mendadak. Aku tahu Sarah mencintaiku dengan caranya. Ia memastikan semua kebutuhanku terpenuhi. Ia memberiku hidup yang nyaman dan terjamin. Tetapi kebutuhan batinku tidak bisa dibeli dengan berlian atau mobil mewah. Aku hanya ingin ia duduk bersamaku selama 1 jam tanpa ponsel, tanpa gangguan dan bertanya, "Ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini?" Pertanyaan sederhana itu yang tak pernah terucap. Aku sering melihat bayanganku sendiri di jendela besar. Wajah yang masih terawat, rambut yang ditata rapi, dan pakaian desainer. Semua terlihat sempurna di luar. Tetapi mata itu memancarkan duka yang terlalu dalam untuk diakui. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku yang gagal? Gagal menjadi ibu yang cukup menarik perhatian putrinya, atau gagal menjadi wanita yang bisa menemukan kembali kebahagiaannya setelah ditinggal mati. Di usia ini, di tengah kemewahan ini, aku merasa seperti sebuah artefak mahal yang diletakkan di lemari kaca, dikagumi dari jauh, tetapi tidak pernah disentuh. Kesepian ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh uang. Aku mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata. Hubunganku dengan Sarah adalah labirin yang rumit, penuh jalan buntu dan ilusi optik. Kami hidup di bawah satu atap yang sama, berbagi udara yang sama. Tetapi kami berada di dunia yang berbeda. Aku di dalam museum keheningan dan Sarah di medan perang bisnis yang tak pernah usai. Aku sering mengamati Sarah diam-diam. Di matanya aku melihat kelelahan yang sama. Meskipun ditutupi oleh tekad yang kuat, ia bekerja tanpa henti. Seolah-olah kesibukan adalah obat penawar paling ampuh untuk semua masalah. Suatu malam, Sarah pulang larut. Wajahnya pucat, tetapi ia memaksakan senyum saat melihatku masih terjaga di ruang tengah. Pura-pura membaca majalah. Ia langsung menghampiriku bukan untuk duduk, melainkan untuk menyerahkan sebuah bingkisan kecil. "Ibu, maaf aku sangat sibuk. Ini aku belikan tas baru dari Paris, modelnya terbaru," katanya. Suaranya terdengar lelah. Aku menerima tas kulit mahal itu. Permukaannya terasa dingin di tanganku. "Terima kasih, Nak," jawabku pelan.
Tapi kamu tidak perlu repot-repot membelikannya. Aku punya banyak tas. Sarah menghela napas. Gestur yang selalu ia lakukan ketika ia merasa tertekan oleh emosi. Aku tahu, Bu. Tapi aku ingin ibu bahagia. Aku berusaha keras untuk ini agar ibu tidak perlu khawatir apapun. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kebahagiaan ibu bukan ada pada tas ini, Sarah. Kebahagiaan ibu adalah kamu. Sarah tampak gelisah. Ia menghindari tatapanku dan mulai merapikan rambutnya. Aku harus segera mandi. Bu, ada konferensi video dengan Tokyo sebentar lagi. Besok lusa aku harus terbang ke Singapura. Aku akan pastikan rekening ibu selalu terisia. Ibu bisa beli apapun yang ibu mau. Saat itu aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia juga mencari pelarian. Sarah mencari pelarian dalam pekerjaan dan kesibukan yang menguras energi. Sementara aku mencari pelarian dalam meratapi nasib. Uang, tas, dan perjalanan bisnis adalah perisai kami. Perisai Sarah melindunginya dari rasa bersalah karena tidak bisa menjadi putri yang lebih baik. Dan perisai itu juga melindunginya dari rasa sakitnya sendiri. Aku melihat diriku di usianya terlalu sibuk membangun rumah tangga yang sempurna, sampai lupa membangun kedekatan batin dengan suamiku yang kini telah tiada. Pola itu terulang kembali. Aku tahu bahwa meminta Sarah untuk berhenti bekerja adalah sia-sia. Itu sama saja dengan memintanya melepaskan identitasnya dan menghadapi kehampaan yang sama denganku. Jadi aku memilih diam. Aku membiarkannya pergi ke kamarnya dan keheningan kembali memenuhi ruang. Tas mahal itu tergeletak di sampingku menjadi monumen bisu atas jarak yang tak teratasi di antara kami. Aku mulai merenungkan. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang Sarah tidak berikan. Sampai aku lupa melihat bahwa ia sedang berjuang dengan bebannya sendiri. Kami adalah dua orang yang sama-sama tenggelam, tetapi di lautan yang berbeda. Aku tenggelam dalam kelebihan dan ia tenggelam dalam kekurangan waktu. Kerinduan untuk berbagi. Untuk sekadar menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu sekuat itu, Nak." Terasa begitu menyesakan. Namun setiap kali aku mencoba mendekat, ia sudah terbangun di awan-awan kesibukan. Kami hanya berkomunikasi melalui bahasa uang dan barang. Bahasa yang paling kami kuasai, tetapi bahasa yang paling mematikan bagi hati. Kehidupan di rumah ini terasa seperti menunggu pesawat yang selalu tertunda keberangkatannya. Aku menunggu Sarah untuk mendarat di hatiku, tetapi ia selalu lepas landas sebelum sempat menyentuh landasan. Aku harus menemukan jalan keluar dari lingkaran kesepian ini bukan hanya untuk Sarah, tetapi untuk diriku sendiri. Aku butuh udara segar. Aku butuh percakapan yang tidak dihitung berdasarkan menit. Satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa hidup adalah taman belakang. Luasnya taman ini sering membuat tukang kebun lelah. Tapi Pak Jaka tidak pernah terlihat begitu. Pak Jaka adalah tukang kebun baruku. Usianya mungkin sedikit lebih muda dariku. Sekitar akhir 40-an. Ia bekerja dengan tenang dan teliti. Rambutnya sedikit memutih di pelipisnya dan kulitnya kecoklatan karena sinar matahari. Sebelum Pak Jaka datang, taman ini hanyalah hamparan hijau yang rapi. Namun, sejak ia mengambil alih taman itu seolah memiliki jiwa. Bunga-bunga yang tadinya layu kini mekar dengan warna-warna cerah dan setiap tanaman dipangkas dengan cinta. Aku mulai menghabiskan waktu lebih banyak di teras belakang. Bukan karena menyukai taman itu, melainkan karena aku tertarik pada atmosfer yang dibawa oleh Pak Jaka. Ia berbeda dari pelayan lain. Ia tidak takut berbicara denganku, tetapi ia juga tidak sok akrab. Sapaannya selalu sederhana. "Selamat pagi, Bu Dewi. Bunganya sudah mekar hari ini." Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyisap teh. Pak Jaka sedang membersihkan daun kering di dekatku. Aku memutuskan untuk memulai percakapan yang lebih dari sekadar urusan tanaman. "Pak Jaka, tamannya terlihat sangat indah. Kamu punya tangan dingin, ya?" tanyaku. Pak Jaka tersenyum. Senyumnya tulus, memancarkan kesederhanaan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya merawat mereka seperti merawat anak sendiri. Mereka butuh air, butuh matahari, dan butuh sentuhan." Sentuhan. Kata itu menusukku. Aku pemilik rumah ini mendapatkan sentuhan dari sehelai sutra mahal tetapi tidak dari hati. Tanaman itu lebih beruntung dariku. Aku terdiam sejenak. "Apa yang membuatmu begitu mencintai pekerjaan ini,
Pak Jaka. Ia menghentikan pekerjaannya, memandangku dengan mata yang jernih karena hasilnya terlihat. Bu, saya tahu hari ini saya menanam benih. Besok saya lihat tunasnya. Lusa ia mekar, ada kejelasan, ada kepastian. Dan saat saya sentuh tanah, saya tahu saya terhubung dengan sesuatu yang hidup. Kami berbicara tentang hal-hal remeh, cuaca, jenis-jenis pupuk, atau bagaimana cara merawat mawar agar tidak mudah diserang hama. Dalam setiap percakapan itu, Pak Jaka tidak pernah bertanya tentang kekayaanku, mobil Sarah atau perhiasanku. Ia hanya bertanya tentang taman, tentang bunga, dan sesekali tentang perasaanku terhadap tanaman itu. Perhatiannya terasa murni dan tidak tercemar oleh kepentingan materi. Sejak hari itu aku mulai menantikan sore hari. Aku akan membuat alasan untuk keluar ke teras. Aku bahkan mulai berpura-pura ingin belajar berkebun hanya agar bisa berdiri di dekatnya. Pak Jaka akan menjelaskan nama-nama Latin bunga dan aku akan mendengarkan dengan saksama. Bukan karena aku tertarik pada biologi tanaman, tetapi karena aku menikmati suaranya yang tenang dan kehadiran fisiknya yang hangat. Aku mulai menyadari bahwa Pak Jaka memberikan apa yang Sarah tidak bisa berikan. Waktu yang tak terbagi dan perhatian yang difokuskan sepenuhnya padaku. Bahkan jika itu hanya dalam konteks diskusi tentang tanah. Dalam tatapannya tidak ada penilaian, tidak ada kesibukan yang tergesa-gesa. Ia melihat Dewi yang haus akan hidup. Bukan nyonya besar pemilik rumah ini. Setiap hari kehangatan sederhana ini mengikis sedikit-sedikit lapisan es yang menyelimuti hatiku. Aku mulai tertawa kecil saat Pak Jaka menceritakan kisah lucu tentang kucing tetangga yang mencuri ikan di dapur. Aku merasakan pipiku merona. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan sejak kematian suamiku. Pak Jaka, seorang tukang kebun telah membuka jendela kecil di sangkar emasku, membiarkan sedikit udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam. Aku tahu ini berbahaya. Tetapi di tengah kekeringan emosional yang panjang, sedikit embun pun terasa seperti keajaiban. Keakrabanku dengan Pak Jaka terus tumbuh tidak melalui kata-kata besar atau janji, tetapi melalui bahasa sunyi yang kami bagi setiap sore. Kini aku tidak perlu lagi mencari alasan untuk menemuinya. Pak Jaka seolah tahu jam berapa aku akan muncul di teras dan ia akan memastikan pekerjaannya di dekat sana hanya agar kami bisa berbincang sebentar. Aku sering menceritakan tentang Sarah tanpa menyadari seberapa banyak aku telah mengungkap beban di hatiku. Aku berbicara tentang prestasinya, perjalanannya, dan betapa bangganya aku. Namun di antara pujian itu terselip nada kesedihan. Sarah sangat sibuk, Pak Jaka. Ia bekerja keras untukku untuk memastikan aku nyaman, kataku suatu kali sambil menatap matahari terbenam yang memerah di balik pepohonan. Pak Jaka yang sedang menyiram pot anggrek menjawab dengan bijak. Sarah beruntung punya ibu seperti ibu, tapi bu manusia itu seperti tanaman, butuh air. Iya, tapi yang lebih penting, butuh disiram dengan ketenangan. Kalau hanya air saja, tapi terus-terusan kena angin kencang, batangnya bisa patah. Kata-katanya sederhana, tetapi mengena tepat di sasaran. Sarah memberiku air, uang, tetapi ia juga memberiku angin kencang, perasaan ditinggalkan. Pak Jaka memberiku ketenangan, memberiku kehadiran yang menyenangkan. Perbedaan antara Pak Jaka dan Sarah semakin jelas. Sarah memberiku kemewahan dari jauh, sementara Pak Jaka memberiku perhatian dari dekat. Sarah berbicara tentang masa depan yang aman. Pak Jaka berbicara tentang keindahan hari ini. Sarah memberiku materi. Pak Jaka memberiku kehangatan. Aku mulai bertanya tentang Pak Jaka, tentang keluarganya. Ia menceritakan tentang istrinya yang sudah lama meninggal, tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan hidup mandiri. Ia bercerita tentang betapa ia menikmati pekerjaannya karena alam tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah mengeluh tentang upahnya yang kecil atau kondisinya yang sederhana. Ia terlihat damai. Kedamaiannya menyuap. Suatu sore aku memberinya segelas teh hangat. Itu adalah pelanggaran protokol yang kubuat sendiri. Pelayan biasanya yang menyajikan. Tapi kali ini aku ingin memberikannya sendiri. Ketika tangan kami bersentuhan sebentar saat aku menyerahkan cangkir, aku merasakan sengatan hangat yang menjalar. Itu bukan sentuhan hasrat, tetapi sentuhan pengakuan. Pengakuan bahwa kami berdua adalah manusia yang setara yang sama-sama merindukan koneksi. Aku merasa bersalah kepada mendiang suamiku,
Bersalah kepada Sarah dan bersalah pada diriku sendiri. Aku seorang nyonya besar yang kaya mencari kebahagiaan pada tukang kebunku. Apa kata orang? Tapi suara hati yang kesepian itu jauh lebih kuat daripada suara-suara sosialita. Pada titik ini, aku mulai menyadari bahwa aku sedang mencari pelarian. Pelarianku adalah Pak Jaka. Kehadirannya yang bersahaja adalah antitesis dari hidupku yang rumit dan berlebihan. Aku tahu Pak Jaka hanyalah tukang kebun dan aku adalah majikannya. Ada jurang status yang lebar di antara kami, tetapi di mata kami hanyalah dua jiwa yang haus. Aku merindukan hari-hari yang ia tidak datang bekerja. Keheningan terasa 2 kali lipat lebih berat. Aku mulai memajukan jam makan malam hanya untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu di teras. Aku bahkan mulai membeli bibit bunga baru, meminta Pak Jaka menanamnya, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk berinteraksi lebih lama. Kami berbagi senja yang sama di taman yang sama dengan kebutuhan hati yang sama. Meskipun nasib kami berbeda jauh, aku tahu hubungan ini sedang menuju ke suatu tempat. Tempat yang menakutkan sekaligus menjanjikan. Ketakutanku menjadi kenyataan saat sarapan. Sarah yang jarang sarapan di rumah duduk di meja makan memegang ponselnya sambil berbicara dengan suara pelan. Setelah meletakkan ponselnya, ia menatapku dengan tatapan yang penuh permintaan maaf yang selalu menjadi pertanda buruk. "Ibu, aku harus pergi ke luar kota," katanya tanpa basa-basi. Hatiku langsung mencelos. Ini bukan kejutan, karena Sarah sering bepergian. "Berapa lama, Nak?" "Seminggu," tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Sarah menghela napas panjang. "Bukan, Bu. Kali ini agak lama. 3 bulan. Aku harus memimpin proyek di luar pulau dan ini sangat penting. Aku sudah siapkan segalanya. Pelayan akan selalu ada dan aku sudah titip semua keperluan ibu pada asistenku." 3 bulan. 3 bulan dalam keheningan rumah ini terasa seperti 3 tahun di pengasingan. Rasa ditinggalkan itu tiba-tiba memukulku dengan keras. Lebih keras dari biasanya. Kartu kredit dan asisten tidak akan bisa menggantikan kehadiran fisiknya. 3 bulan. "Sarah, kamu tidak bisa meninggalkanku selama itu." Suaraku meninggi tanpa bisa kucegah. Aku meletakkan pisau dan garpu dengan keras menimbulkan bunyi nyaring di ruang makan yang mewah itu. Sarah tampak terkejut. Ia selalu mengira aku akan menerima keputusannya dengan tenang seperti yang selalu kulakukan. "Ibu, aku harus ini proyek besar yang menentukan karierku. Aku tidak bisa melewatkannya." "Kenapa ibu seperti ini? Ibu punya segalanya di sini. Semua kebutuhan ibu terpenuhi." "Memenuhi kebutuhanku. Apa yang kamu tahu tentang kebutuhanku?" Aku berdiri tidak peduli dengan mata pelayan yang mungkin mengintip dari dapur. Aku telah mencapai batas emosional yang selama ini kupendam. Aku tidak butuh uangmu, Sarah. Aku butuh kamu. Aku butuh anakku. Kamu memberiku rumah ini, tapi kamu mengambil jiwaku. Kamu membuatku merasa seperti beban, seperti pajangan tua yang harus dijaga dari jauh. Sarah ikut berdiri. Matanya berkaca-cara, tetapi ekspresinya menunjukkan pertahanan diri. "Ibu tidak adil. Aku melakukan semua ini untuk siapa? Aku bekerja sampai larut. Aku tidak punya kehidupan pribadi karena aku ingin ibu hidup nyaman. Aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu memastikan ibu bahagia." "Bahagia? Lihat aku, Sarah. Apakah aku terlihat bahagia? Kamu sibuk melarikan diri dari rumah ini dengan pekerjaanmu, dan aku sibuk melarikan diri dari kesepianku sendiri. Kita sama-sama kabur. Nak, kamu menempatkan uang di antara kita dan sekarang kamu bahkan menempatkan jarak pulau di antara kita." Sarah terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kejutan. Ia tidak pernah melihatku meledak seperti ini. Aku juga tidak. Selama ini kami hanya berkomunikasi melalui lapisan kemewahan yang tebal. Pertengkaran ini adalah koneksi emosional paling jujur yang pernah kami miliki dalam waktu yang sangat lama. Meskipun itu menyakitkan. Aku minta maaf, Bu. Tapi aku harus pergi. Sarah berbisik mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Rasa sakitnya adalah refleksi dari rasa sakitku. Ia pergi hari itu 2 hari lebih awal dari yang direncanakan. Kepergiannya meninggalkan luka yang menganga. Tidak hanya karena jarak, tetapi karena kami berdua akhirnya melihat cermin yang retak dari hubungan kami.
Aku duduk sendirian di ruang makan, dikelilingi oleh piring porselen mahal dan merasakan kehampaan yang luar biasa. Ini adalah titik terendahku. Sarah telah pergi dan aku ditinggalkan sendirian di sangkar emas ini, menghadapi badai kesepian tanpa perisai apapun. Kepergian Sarah terasa seperti penarikan mendadak semua energi dari rumah. Rumah ini yang tadinya sepi, kini terasa mati. 3 hari pertama berlalu seperti kabut. Aku tidak keluar dari kamar, tidak makan dengan benar, dan hanya menatap langit-langit. Aku tidak peduli dengan tagihan, perhiasan atau status sosial. Aku hanya merindukan suara Sarah, bahkan suara omelannya sekalipun. Pada hari keempat, aku memutuskan untuk keluar. Aku berjalan ke teras dan di sana aku melihat Pak Jaka. Ia sedang memangkas pohon bonsai di sudut. Pekerjaannya yang rutin. Kehadirannya terasa seperti jangkar di tengah badai. Pak Jaka mendongak dan ia melihatku. Matanya yang biasanya jernih kini memancarkan pertanyaan yang tak terucap. Seolah ia bisa merasakan badai di hatiku. Ia menghentikan pekerjaannya dan berjalan mendekat, memegang gunting pangkas di tangannya. "Selamat sore, Bu Dewi. Saya dengar Nona Sarah sedang ada tugas jauh," katanya pelan. Aku mengangguk berusaha menahan air mata yang sudah mengambang di mataku. "Iya, Pak Jaka. 3 bulan. Lama sekali." "Pasti sepi, Bu," katanya bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan yang penuh pengertian. "Sangat sepi," bisikku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis. Bukan tangisan keras, hanya tetesan air mata yang mengalir di pipiku yang dingin. Aku menangis karena Sarah, karena suamiku, dan yang terpenting karena diriku sendiri yang begitu rapuh. Pak Jaka tidak panik. Ia meletakkan gunting pangkasnya di rumput. Ia tidak menawarkan tisu atau sentuhan fisik yang canggung. Ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkanku melepaskan semua beban yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Kehadirannya yang sabar adalah hadiah paling berharga yang bisa kuterima saat itu. "Saya akan buatkan ibu teh hangat," kataku setelah beberapa saat. "Aku harus bergerak melakukan sesuatu yang nyata." "Jangan repot-repot, Bu. Tapi saya boleh minta izin masuk sebentar? Saya harus ambil alat yang saya tinggal di gudang dekat ruang tamu," kata Pak Jaka. "Tentu saja." "Oh, jangan ke gudang dulu." Tiba-tiba aku ingin ia tinggal. Aku tidak ingin ia pergi dan meninggalkan aku dengan keheningan ini lagi. "Bisakah kamu duduk sebentar, Pak Jaka? Di ruang tamu." "Tidak apa-apa. Aku hanya butuh seseorang untuk diajak bicara. Hanya sebentar." Pak Jaka ragu sejenak melihat ke arah pintu masuk, seolah menyadari ia sedang melintasi batas yang tebal. Namun kemudian ia mengangguk. "Tentu Bu Dewi. Saya akan menemani ibu sebentar." Kami duduk di sofa besar di ruang tamu. Sofa yang selalu terasa dingin bagiku. Ini adalah ruang yang hanya diisi oleh tamu formal atau Sarah yang terburu-buru. Namun malam itu ruang itu terasa berbeda. Kami duduk berjarak dipisahkan oleh kemewahan sofa itu, tetapi terhubung oleh kebutuhan emosional yang sama. Aku menceritakan semua. Aku menceritakan betapa aku merindukan suamiku, betapa aku merasa gagal sebagai ibu, dan betapa uang telah menjadi dinding bukan jembatan. Aku tumpahkan semua ketakutan, semua penyesalan, dan semua kerinduan akan sentuhan hati. Saya hanya ingin ada yang melihat saya. Pak Jaka, bukan harta saya, bukan jabatan suami saya, hanya saya. Lirihku. Pak Jaka menatapku. Tatapannya lembut dan penuh empati. "Saya melihat ibu, Bu. Saya melihat seorang wanita yang kuat sangat kesepian. Kita semua butuh itu, Bu. Kita semua butuh kehangatan. Kehangatan itu tidak datang dari benda, tetapi dari jiwa." Malam itu, di ruang tamu yang mewah, aku dan Pak Jaka berbagi kerentanan yang paling mendasar. Aku melihat di matanya, ia juga memiliki lubang di hatinya. Lubang yang tidak bisa diisi dengan pekerjaan atau kesibukan. Kami berdua adalah mencari perlindungan dari dinginnya dunia. Kebutuhan kami yang telanjang, tanpa perhiasan, dan tanpa status telah bertemu di ruang ini. Ini adalah puncak konflik emosional. Pengakuan bahwa kekayaan telah memenjarakanku dan kehangatan sederhana adalah kunci pembebasanku.
Setelah malam pengakuan di bab 6, hubungan emosionalku dengan Pak Jaka memasuki babak baru yang lebih dalam. Sarah masih di luar kota dan aku terus mengundang Pak Jaka untuk duduk bersamaku di teras setelah ia selesai bekerja. Terkadang sampai senja berubah menjadi malam. Suatu malam udara terasa dingin dan aku merasakan kelelahan batin yang mendalam. Kami duduk di ruang tamu lagi. Ruangan ini tidak lagi terasa dingin. Kehadiran Pak Jaka telah mengubah atmosfernya. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia belajar menghargai hal-hal kecil, dan bagaimana kesederhanaan adalah pilihan bukan keterpaksaan. Aku mendengarkan merasa seolah jiwaku sedang dihangatkan oleh api unggun kecil. Aku mengulurkan tanganku tidak tahu apa yang kulakukan, hanya didorong oleh kebutuhan yang tak tertahankan. Pak Jaka melihat tanganku yang terulur dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengulurkan tangannya juga. Tangan Pak Jaka kasar, bekas kerja keras, tanganku halus, bekas perawatan mahal. Namun saat jari-jari kami saling bertaut, aku merasakan gelombang kehangatan yang luar biasa. Kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Itu bukan gairah yang membakar, melainkan kelegaan yang menenangkan. Itu adalah sentuhan kemanusiaan. Sentuhan yang mengatakan, aku di sini, kamu tidak sendirian. Kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Hanya ada keheningan, tetapi keheningan yang penuh makna. Itu adalah keheningan yang mengakui bahwa kami berdua mencari pelarian dan kami telah menemukannya pada satu sama lain. Kami beradu hasrat ya, tetapi hasrat akan koneksi, hasrat akan perhatian, hasrat akan pengakuan bahwa kami adalah manusia yang layak dicintai. Aku memandang mata Pak Jaka. Di sana aku melihat kejujuran, rasa hormat, dan juga kebutuhan yang sama. Kami tidak melanggar batas fisik yang dilarang oleh etika atau sosial, tetapi kami melampaui batas emosional yang telah memisahkan kami. Kami sama-sama menyadari betapa putus asanya kami membutuhkan belas kasih dan kami saling memberikannya dengan tulus. Pak Jaka, bisikku, suaraku tercekat. Terima kasih. Kamu memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli, Sarah. Kamu memberiku. Pak Jaka membalas genggamanku dengan sedikit tekanan yang lembut. Sebuah janji tanpa kata. Ibu Dewi tidak perlu berterima kasih. Saya juga merasakannya. Kita berdua sama-sama butuh tahu bahwa di dunia yang ramai ini masih ada satu orang yang melihat kita apa adanya.